Polisi telah menahan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus jual beli narkotika. Lalu apa dampak dari kasus ini terhadap institusi Polri dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memastikan bahwa Polri benar-benar bersih dari kasus narkotika? Kita akan membahasnya bersama dengan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni, kalau kita mulai dari proses audit terlebih dahulu deh terhadap seorang perwira tinggi Polri, ini sebenarnya seperti apa prosesnya? Ya, hal tersebut ditangani oleh Propam, dalam hal ini Paminal, untuk memantau perilaku dari para anggota Polri. Ketika ada catatan pelanggaran disiplin, etik, dan sebagainya, itu terekam di sana. Sehingga ketika nanti ada promosi jabatan dan sebagainya, catatan itu akan muncul. Nah, dalam kasus Irjen TS ini kalau lihat catatannya mungkin tidak ada yang berkaitan dengan narkoba. Tetapi kalau kita lihat peristiwa yang terungkap saat ini, itu diawali dari rilis tanggal 21 Mei 2022 ketika Polda Sumbar berhasil mengungkap jaringan dengan menyita 41,4 kilogram barang bukti. Jadi maksudnya gini, tidak ada kemudian kecurigaan, tidak pernah ada yang mengecek, tidak pernah ada sama sekali tanda-tanda bahwa ini menjadi hal yang penting sebelum direkomendasikan. Karena kan sebenarnya tinggal lantik ya untuk jadi Kapolda Jawa Timur. Betul, jadi kalau hal itu sudah terdeteksi, saya yakin tidak akan lanjut. Tidak akan kemudian dipromosikan ke Polda Jawa Timur. Tetapi sekali lagi, ini dilakukan secara tertutup. Dan saya yakin yang bersangkutan pun tidak terfikir bahwa akan terbongkar. Nah, kemudian Polres Jakarta Pusat mengungkap jaringan, terungkaplah asal barang bukti itu berasal dari barang bukti yang disita di Polda Sumbar. Disitulah baru terungkap kasus ini. Jadi kaitannya seperti itu. Yang perlu dicatat di sini adalah ketika anggota atau oknum anggota ini pada bermain-main dengan jaringan narkoba, ketika satu tertangkap, itu akan merembet terus sampai dengan yang bersangkutan nanti akan terbukti terlibat. Apakah melalui komunikasinya, apakah melalui kesaksian para tersangka yang ditangkap, itu akan terungkap. Jadi prediksi Jadi Pak yang Beni tadi ini akan lebih banyak nama-nama lagi yang kemudian terlibat gitu ya? ketika nanti dapat dibuktikan bahwa ini melibatkan jaringan lain, kemudian nanti di sana juga di backup atau dilindungi atau ada oknum yang terlibat, itu akan terungkap semua. Anda melihat ada kemungkinan bahwa ada orang-orang yang dilindungi? Menurut kami ini akan berjalan penyidikan ini dan saya apresiasi karena dilakukan secara transparan, langsung diekspos, dirilis, kemudian juga tentunya publik akan merespon kalau punya informasi berkaitan dengan jaringan ini atau berkaitan dengan oknum yang sudah ditangkap. Jadi transparansi ini menjadi penting. Apalagi karena ini menyangkut perwira tinggi Polri ya Pak ya. Seperti apa kira-kira Betul. proses pengusutannya nanti? Nah, ini proses sementara berjalan. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti dua alat bukti sudah ditemukan. Tinggal nanti bagaimana diawali dengan proses etik, serta merta pidana juga diproses, dan tentunya ini akan mendapatkan sanksi yang maksimal ya. Kalau saya lihat dari kaitannya ini apa namanya dengan masalah barang bukti yang digelapkan, kemudian dijual, kemudian menerima hasil penjualan dan sebagainya. Oke, sebelum kita membahas bagaimana kemudian kok bisa-bisanya perwira tinggi calon Kapolda sudah direkomendasikan kemudian terlibat kasus seperti ini dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menyebut bahwa Irjen Teddy Minahasa ini sudah ditempatkan di tempat khusus dan sebagai bukti keseriusan bahwa dalam pemberantasan narkotika Kapolri meminta untuk melanjutkan proses hukum tidak hanya dari sisi etik tapi juga ranah pidana. Agar Kadifropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH.
Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Saya kembali ke Pak Beni, jadi Anda melihat sudah betul langkah Kapolri untuk memproses tidak hanya dari sisi etik tapi juga pidana ya Pak ya? Betul, jadi kami mengapresiasi langkah cepat ini, ketegasan ini, dan ini konsisten dengan apa yang disampaikan oleh beliau beberapa waktu yang lalu, akan menindak keras bagi anggota yang terlibat peredaran narkoba. Oke, sebagai mantan Deputi Bidang Pemberantasan di BNN, pertanyaan saya, apakah lazim kemudian Pak Beni untuk ada praktik pengurangan barang bukti yang diserahkan ke kejaksaan? Karena kan di sini celahnya yang kemudian diungkap sebagai kronologi. Ya betul, terima kasih. Saya ingin jelaskan bahwa Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 kenapa mengatur tentang pemusnahan barang bukti. Nah, hal itu diatur karena sebelumnya terjadi penyimpangan barang bukti. Ketika menyita dikurangi diganti tawas, ketika menyita harusnya 10 kilo digelapkan sebagian, kemudian penyimpanannya dan sebagainya, bahkan sampai jaksa pun ada yang kemudian diproses karena menggelapkan barang bukti, menukar barang bukti dan sebagainya. Oleh sebab itu di Undang-Undang 35 tahun 2009 diatur di pasal 90, 91 itu diatur bahwa ketika menyita barang bukti narkotika, maka dalam waktu 3 kali 24 jam itu sudah harus dites di laboratorium, ini jenisnya apa dan sebagainya. Setelah itu penyidik harus mengajukan ke jaksa penuntut umum minta surat penetapan pemusnahan. Oke. Dalam 7 hari jaksa harus sudah jawab. Setelah dapat surat penetapan pemusnahan dalam 7 hari harus sudah dimusnahkan. Kalau melanggar aturan ini ada sanksi hukumnya. Oke, jadi Nah, modusnya makanya untuk kasus Teddy Minahasa ini memanfaatkan celah yang mana, Pak jadi Beni? begini, ketika menyita maka harus diperiksa seluruh barang bukti itu, diambil sampelnya, diperiksa apakah itu narkotika atau bukan. Ketika mau memusnahkan juga sama, dites ulang. Sama nggak dengan yang awal? Jangan Ya. sampai ada penggantian seperti tukar tawas dan sebagainya, bubuk yang lain dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks ini celah yang saya lihat di sini, karena tidak ada proses pemusnahan barang bukti sesuai ketentuan undang-undang, disitulah celahnya digunakan, disisihkan, ditukar dengan tawas. Nah, oleh Oke. sebab itu kami tentunya dari Kompolnas akan mengingatkan kembali dan merekomendasikan kepada Bapak Kapolri untuk proses pemusnahan barang bukti ini agar dilaksanakan oleh seluruh jajaran sesuai Dalam waktu dengan berapa hari ketentuan. Pak artinya untuk meminimalisasi atau justru meniadakan celah ini? Ya, 3 hari 3 hari, untuk oke. pemeriksaan lab, 7 hari minta penetapan, 7 hari sudah harus dimusnahkan. Berarti 7 tambah 7 tambah 3. Jadi kalau ada rilis sampai 1 bulan lebih, patut dipertanyakan. Ada kedugaan kuat bahwa dia tidak mematuhi bunyi pasal 90, 91 Undang-Undang 35 tahun 2009. Perlu pengawasan tambahan nggak sih Pak? Karena ini kan tingkat Kapolda ya. Artinya siapa yang mengawasi apa yang dilakukan dilanggar oleh seorang tingkat Kapolda? Setidaknya dari pengawas internal, tentunya kita berharap kalau pengawas internal dari jajaran Irwasum, di Propam ketika ada rilis masalah pemusnahan narkoba bisa dicek barang ini disita kapan. Kalau sudah melewati 1 bulan atau tadi 7 tambah 7 tambah 3 harus diaudit. Jangan-jangan di situ ada
penyimpangan yang dilakukan. Oke, jadi audit dan pemusnahan barang bukti ini menjadi salah satu hal yang tidak boleh ditunda-tunda begitu ya, tidak boleh tidak dilakukan Betul. untuk memastikan tidak ada lagi anggota kepolisian yang terlibat kasus narkotika bahkan menjadi penjual begitu. Terima kasih Pak Iya. Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima Terima kasih kasih. Bapak. Selamat malam. Selamat malam.